Saudara, kekristenan bukan sekedar agama yang dipenuhi oleh berbagai aturan. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, kita harus memiliki kualitas hidup. Satu kualitas kehidupan yang diajarkan dan sangat ditekankan Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa mereka harus hidup takut akan Allah. Sebagai orang Kristen, saudara, apakah saudara sudah menjalani hidup takut akan Allah? Bagaimana cara menjalani hidup takut akan Allah? Dan apa alasannya sehingga kita harus hidup takut akan Allah? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara. Video ini adalah video kedua, di mana topik yang akan kita renungkan dalam video yang kedua ini masih dalam topik menjalani hidup dalam takut akan Allah. Sebagai orang Kristen, saudara, saya dan saudara harus hidup takut akan Allah. Bagaimana kita menjalaninya dan mengapa kita harus hidup takut akan Allah. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji
Puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video kedua dari 3 seri video yang membahas topik tentang menjalani hidup takut akan Allah. Sebagai orang-orang Kristen, kita harus memiliki satu kualitas hidup, yaitu hidup takut akan Allah. Karena kekristenan kita bukan sekedar agama yang dipenuhi dengan berbagai aturan, tetapi sebagai orang Kristen kita harus menjalani hidup takut akan Allah. Bagaimana kita menjalaninya dan kenapa kita harus hidup takut akan Allah? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Injil Lukas, pasal 12 ayat 1 sampai ayat 12. Tetapi di video yang kedua ini saya akan membacakan kepada saudara ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saudara. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Saudara, konteks dari teks firman Tuhan ini, di mana pada waktu itu begitu banyak orang datang berkerumun, bahkan beribu-ribu orang datang untuk mendengarkan Yesus.
Dan kesempatan itu digunakan oleh Yesus untuk mengajarkan kepada orang-orang yang mengikut dia, khususnya murid-muridnya, bahwa ada satu kualitas yang harus mereka miliki sebagai pengikutnya. Di mana ayat yang kelima dia menegaskan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia, maksudnya Tuhan. Dan kemudian sebelum dia menegaskan bahwa mereka harus takut kepada Tuhan, sebagai pengikutnya mereka harus hidup takut akan Allah. Di ayat 1 sampai ayat yang keempat, dia menjelaskan bagaimana mereka harus takut akan Allah. Dan yang pertama, saudara, di ayat 1 sampai ayat ketiga, di sana Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya mereka waspada terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Di mana orang-orang Farisi kelihatan begitu rohani, kelihatan begitu agamis. Tetapi Yesus berkata bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Kenapa, saudara? Karena mereka begitu taat terhadap agamanya. Di mana kitab suci mereka adalah perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian lama itu begitu banyak aturan. Bahkan mereka pun menambah aturan-aturan yang ada untuk menjadi aturan-aturan dalam kehidupan mereka. Tetapi hal yang paling utama di dalam perjanjian lama sebenarnya, saudara, bahwa di sana ada pengharapan Mesias, yaitu tentang kedatangan Yesus kemudian. Tetapi saat Yesus datang, yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang menjadi kitab suci mereka pada waktu itu, mereka malah menolak Yesus. Kenapa mereka menolak Yesus? Karena Yesus tidak seperti yang mereka harapkan. Artinya apa, saudara? Mereka menjalani keagamaan mereka begitu taat, tetapi pada prinsipnya yang mereka mau adalah semuanya harus seperti yang mereka inginkan. Dan kemudian kenapa lagi mereka menolak Yesus, saudara? Karena kedatangan Yesus itu mengganggu kenyamanan mereka, mengganggu kedudukan mereka. Jadi waktu itu keagamaan mereka itu hanya karena kenyamanan. Sekalipun begitu taatnya mereka lakukan, tetapi pada prinsipnya di belakang itu didasari karena kepentingan dan kenyamanan. Dan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya dalam mereka mengiring dia, supaya mereka dalam mengikut dia, mereka tidak seperti orang Farisi. Mereka waspada terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Di zaman ini bahkan di sekeliling saudara, mungkin saudara bisa melihat bahwa ada orang-orang yang begitu rohani, tetapi pada dasarnya semuanya dibungkus dalam kemunafikan. Dan saya dan saudara hari ini, Yesus menegaskan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup takut akan Tuhan. Dan bukti kita takut akan Tuhan, kita harus membuang segala kemunafikan. Kita tidak hidup dalam kemunafikan di mana terlihat agamis dan rohani, tapi tidak takut akan Tuhan. Dan kemudian kita juga sudah belajar, saudara, bahwa di ayat 4 Yesus menegaskan, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bahkan ayat 11 dikatakan, apabila orang menghadapkan kamu ke dalam majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Jadi sebelum Yesus menegaskan di ayat 5 bahwa mereka harus takut akan Allah, sebelumnya dia menegaskan bahwa mereka tidak perlu takut sekalipun mereka harus menghadapi orang yang bisa membunuh mereka. Tetapi setelah membunuh mereka, orang tersebut tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi saudara, yang Yesus mau tegaskan bahwa sekalipun menghadapi bahaya, mereka tidak perlu takut. Mereka harus tetap takut akan Allah. Bukan takut kepada bahaya, bukan takut kepada orang tersebut yang sanggup membunuh mereka. Tetapi mereka harus tetap takut akan Allah. Jadi saudara, bagaimana cara menjalani hidup takut akan Allah? Tidak hidup dalam kemunafikan. Bagaimana cara menjalani hidup dan takut akan Allah? Tetap ikut Tuhan apapun kondisinya, apapun yang harus dihadapi. Tetap takut akan Tuhan. Dan kemudian saudara, yang saya ingin kita belajar di video pertama, video kedua ini, dan video ketiga, apa alasannya? Atau apa sebabnya? Sehingga saya dan saudara, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus hidup takut akan Allah. Dan di video pertama, saudara, kita sudah belajar. Alasan pertama, pengikut-pengikut Kristus harus takut akan dia. Di ayat 5 dikatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh tubuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kenapa pengikut-pengikutnya harus takut akan Tuhan? Karena
Kalau di ayat 4 dikatakan mereka tidak perlu takut kepada orang yang bisa membunuh mereka tetapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetapi harus takut kepada Allah, karena kalau Allah bukan hanya sanggup membunuh tetapi sanggup juga melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Artinya apa? Orang-orang yang tidak takut akan Allah akan berakhir di neraka, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu sebabnya sebagai pengikut-pengikut Kristus kita harus hidup takut akan Tuhan, karena orang yang tidak takut akan Dia akan dihukum dan dilemparkan ke dalam api neraka. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini, saudara? Apakah kita menjalani hidup takut akan Allah karena kita sadar bahwa orang-orang yang tidak takut akan Allah akan dilemparkan ke dalam api neraka? Allah berkuasa untuk melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka. Jalanilah hidup takut akan Dia, saudara. Jangan hidup dalam kemunafikan, dalam kerohanian, saudara. Dalam menjalani kekristenan, saudara. Alami pertumbuhan rohani, sehingga apapun yang saudara hadapi, saudara tidak takut, tetapi saudara tetap mengiring Dia dengan setia. Itu buktinya saudara takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang tidak takut akan Dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sampai selama-lamanya. Saudara, mungkin ada orang berkata, Tuhan tidak sekejam itu melemparkan orang ke dalam api neraka. Dengar, saudara, setiap manusia di dunia ini telah mengalami kebaikan Tuhan begitu limpahnya. Hari-hari kita adalah kebaikan Tuhan. Apa yang kita nikmati hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Nafas kita semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita hidup di bumi yang diciptakan Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk kita. Dan kemudian kita hidup dalam dosa. Kemudian kita hidup tidak takut akan Tuhan, tidak peduli akan Tuhan. Wajar sekali kalau orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Itu sebabnya, saudara, kita harus hidup takut akan Allah. Karena orang-orang yang tidak takut akan Dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, saudara, yang saya ingin kita belajar di video kedua ini. Apa alasannya sehingga saya dan saudara harus hidup takut akan Dia? Kita akan lihat di ayat yang ke-6 mulai, saudara. Di mana di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya, karena itu janganlah takut. Karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Saudara, setelah Dia menegaskan di ayat 5 bahwa mereka harus takut akan Allah, kemudian Dia memberikan alasan kedua di ayat 6 dan 7. Kenapa, saudara? Karena mereka begitu berharga bagi Tuhan, sehingga mereka tidak perlu takut apapun yang dihadapi. Allah berkata bahwa bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Begitu murahnya. Tetapi firman Allah berkata bahwa sungguh pun demikian, tidak seekor pun yang dilupakan oleh Allah. Burung pipit, saudara, yang begitu murahnya, kata firman Tuhan, itu pun tidak dilupakan oleh Allah. Itu sebabnya kita harus takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan ayat yang ke-7, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesus menegaskan bahwa sekalipun mereka menghadapi maut dalam pengiringan mereka akan Dia, mereka tidak perlu takut karena Allah mengingat mereka. Kalau burung pipit pun yang begitu murahnya tidak ada yang dilupakan oleh Allah. Apalagi engkau, kata firman Tuhan, engkau lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung, kata firman Tuhan. Saudara, mungkin saudara pernah bersisir. Dan kemudian setelah saudara bersisir, apalagi yang perempuan, saudara lihat di sisir saudara, ada lengket rambut-rambut saudara yang rontok, saudara. Dan kemudian saudara akan menggulungnya dan membuangnya. Apakah ada saudara yang pernah menghitungnya? Firman Allah menegaskan bahwa Dia menghitung bahkan rambut di kepala kita pun Dia tahu jumlahnya. Artinya apa? Untuk menegaskan bahwa Allah tidak melupakan kita. Yang Dia tegaskan dari ayat yang ke-6 dan ke-7 ini, saudara, ada dua hal. Bahwa Allah tidak melupakan kita, di mana rambut di kepala kita pun terhitung. Dan kemudian di ayat 7 bagian terakhir, di sana ditegaskan bahwa kita berharga di mata Tuhan.
Itu sebabnya hiduplah takut akan Allah. Karena kita berharga di mata Tuhan. Dan karena kita tidak dilupakan Allah. Sampai rambut di kepala kita pun dihitung Tuhan. Saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita harus menjalani hidup takut akan Dia. Karena tidak ada yang menghargai kita sama seperti Tuhan menghargai kita. Apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, apapun yang saudara jalani, tantangan apapun dalam pengiringan saudara akan Tuhan, tetaplah hidup takut akan Dia. Karena saudara begitu berharga bagi Tuhan. Sekali lagi, rambut di kepala kita pun dihitung oleh Allah. Kita dipedulikan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Mungkin saudara menjalani satu situasi yang kadang membuat saudara berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Karena saudara mengalami kesusahan. Karena saudara mengalami kesulitan dalam jangka waktu yang lama mungkin saudara. Dan kemudian saudara berdoa. Dan saudara belum melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dengar saudara. Allah berkata rambut di kepala saudara pun terhitung banyaknya. Dan saudara berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak melupakan saudara. Itu sebabnya apapun kondisinya, jalanilah hidup takut akan Allah. Tetap hidup takut akan Dia. Puji Tuhan saudara. Sampai di video kedua ini kita sudah belajar bahwa sebagai orang-orang Kristen, kita harus takut akan Allah. Bagaimana cara kita menjalani hidup takut akan Allah? Jangan hidup dalam kemunafikan dalam kekristenan kita. Jangan hidup dalam kemunafikan dalam kita mengiring Tuhan. Dan apapun yang kita hadapi, kita harus siap untuk tetap takut akan Tuhan. Kita harus siap tetap setia mengikut Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Karena sampai di video kedua ini kita sudah belajar dua alasan. Yang pertama, kita harus hidup takut akan Allah. Karena orang-orang yang tidak takut akan Allah akan dilemparkan ke dalam api neraka sampai selamanya. Jadi tidak ada artinya kesetiaan, tidak ada artinya kekristenan kita, tidak ada artinya pelayanan kita, dan sebagainya, tanpa kita hidup takut akan Allah. Karena orang yang tidak takut akan Allah akan dibuang ke dalam api neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya biarlah dalam kekristenan kita, dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, jalanilah semuanya dalam hidup takut akan Allah. Ketaatan dan kesetiaan dan pelayanan tanpa takut akan Allah adalah kemunafikan. Sama seperti orang-orang Farisi yang Yesus berkata mereka adalah orang-orang munafik. Jalanilah semuanya dalam takut akan Tuhan, saudara. Karena sekali lagi, orang-orang yang tidak takut akan Allah akan berakhir di neraka sampai selamanya. Dan yang kedua, kenapa kita harus takut akan Allah? Karena apapun yang kita alami, Allah tidak melupakan kita. Allah memperhatikan kita. Firman-Nya berkata, burung pipit yang 5 ekor dijual 2 duit, itu saja pun tidak dilupakan oleh Allah. Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Rambut di kepalamu pun terhitung, kata firman Tuhan. Kamu jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Apapun kondisinya, saudara, apapun keadaannya, tetap jalani hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan, karena setiap kita berharga di matanya. Jadilah pelaku firman Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini tetap mendorong kita untuk tetap hidup takut akan Allah. Karena orang-orang yang tidak takut akan Dia akan berakhir di neraka. Itu sebabnya pilih takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan berharga di mata Tuhan. Sampai rambut di kepalanya pun terhitung. Jadilah pelaku firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Di mana di video kedua ini, kami sudah belajar alasan kedua mengapa kami harus hidup takut akan Tuhan. Karena Engkau begitu menghargai kami ya Tuhan. Sampai rambut di kepala kami pun terhitung. Karena begitu berharganya kami di mata-Mu. Dan firman-Mu berkata bahwa Engkau tidak akan melupakan kami. Karena kami begitu berharga. Itu sebabnya apapun kondisinya, apapun keadaannya, kami akan jalani hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.